ini juga salah satu encouragement untuk teman-teman untuk semua selalu andalkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatunya. Jadi dalam kuliah pun biarkan Tuhan Yesus menjadi senternya gitu, biarkan dia jadi pusatnya. Karena percayalah ketika Tuhan Yesus jadi pusatnya, apapun yang kita kerjakan tuh dibuat berhasil. Amin. Gitu. Amin. Ada amin. Amin. Hello guys, welcome to Heroes Podcast. Here's with Mary and Gerald. Jadi spesial banget nih kali ini kita punya podcast yang pertama. Perdana nih Kak. Perdana. Dan kita bakal sharing sama narasumber saya yang ganteng ini di sebelah ini. Puji Tuhan kalau dibilang ganteng. Amin. Amin. Seseorang yang masih muda, cinta Tuhan. Puji Tuhan. Dan dia akan sharing nih sama kita, sama teman-teman Heroes dimanapun berada, tentang kehidupannya dia dan bagaimana sih si Gerald ini akan cerita tentang kehidupannya baik di kuliah dan juga di keluarga di masa-masa pandemi ini yang semoga bisa memberkati teman-teman dimanapun. Amin. So gak berlama-lama lagi, coba dong Gerald kita kenalan sama teman-teman, kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Wih, asik. Jadi coba Gerald boleh kenalan gak sama kita sekarang, kesibukannya apa dan lagi ngerjain apa sih? Oke. Shalom semuanya, perkenalkan. Shalom. Ya, saya Gerald Cesar Somangke, biasanya dipanggil Gerald. Asal Makassar, sekarang juga masih tinggal di Makassar. Oke. Dan sekarang ini umur 19. 19. Iya, sebenarnya masih 18 sih. Beda-beda Masih tipis dikit sih lagi. sama saya. Nanti dikit lagi masuk 19 gitu. Oke. Dan sekarang ini kesibukannya tuh masih sibuk-sibuk kuliah online di rumah. Mungkin teman-teman juga pada alami semuanya. Sambil kuliah online, sambil puji Tuhan sudah mulai masuk pelayanan onsite lagi. Pelayanan onsite. Iya. Jadi Gerald sekarang kuliahnya di mana sih Gerald, boleh cerita nggak jurusan iya. apa? Sekarang ini kuliah di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan International Business Management. Universitas Ciputra Surabaya. Iya. Siapa tahu ada temannya yang lagi nonton, say hi dong. Hai teman-teman, anak UC, halo. Anaknya sih. Oke, berarti sekarang Gerald tuh mahasiswa semester 2. Iya, semester 2. Semester 2. Bentar lagi mau masuk semester 3, udah mau UAS. Oh, udah mau UAS di Universitas Ciputra. Iya. Jurusan apa Gerald? International Business Management, IBM. International Business Management gila. Oke, jadi tadi kan di-mention selain kuliah, Gerald juga pelayanan ya. Puji Tuhan. Iya, Gerald pelayanan apa sih sekarang di Heroes atau di mana? Oh, kalau sekarang itu pelayanan di Teens. Sebelum pandemi itu juga pelayanan umum di cabang-cabang biasa di IHS di sini. Namun karena masuk masa pandemi ini masih pelayanan di Teens dulu online, ada group prayer. Puji Tuhan minggu lalu tanggal 2 itu sudah mulai lagi pelayanan onsite karena Teens sudah buka juga. Oh Terus iya, kadang tapi ada, tetap dengan protokol iya, kan ya? Iya, tetap dengan protokol kesehatan. Oke. Terus pelayanan itu juga kadang-kadang di YouTube kan ada yang Heroes dengan Teens gabungkan ya. Nah, kadang pelayanan itu juga puji Tuhan gitu. Oh, jadi di Teens sebagai apa sih, Ge? Saya di Teens sebagai keyboardist. Oh, sekaligus keyboardist. ya sekarang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk handle praise and worship. Oh, iya, jadi kayak gimana sih tuh, Ge? Boleh cerita nggak sedikit aja ada praise and worship? Jadi singkatnya tuh jadi penanggung jawab praise and worship, semua konsep-konsep PAW, jadwal dan lain sebagainya, serta event-event apa aja untuk PAW-nya itu konsepnya kayak gimana gitu-gitu. Oh, luar biasa ya, Puji Ge. Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ternyata Gerald nih selain mahasiswa tapi ternyata tetap melayani Tuhan dan Puji tetap Tuhan. kayak punya waktu ya tentunya buat pelayanan semua Tuhan. karena anugerah Tuhan. Oke, nah sekarang kan tadi kita udah cerita nih tentang Gerald tuh siapa, sekarang kesibukannya apa. Nah, sesuai yang tadi saya udah bilang kan hari ini Gerald mau cerita ya tentang gimana kehidupannya Gerald dalam masa pandemi ini seperti yang kita alami semua. Dan mungkin khususnya waktu kuliah ya, mungkin dari kuliah dulu deh. Gimana sih Gerald sebagai mahasiswa, masih semester 2, tadi katanya mahasiswa online ya? Mahasiswa online, #mahasiswa online. Saya nggak bisa bayangin sih kalau mahasiswa online sekarang gimana. Mungkin Gerald bisa cerita gimana sih suka dukanya yang Gerald alami dan mungkin bisa jadi kekuatan juga buat teman-teman yang lagi nonton. Oh iya, jadi ini merupakan salah satu kayaknya permasalahan juga yang dialami oleh banyak orang yang sekolah online, kuliah online, bahkan work from home ya, kerja online dari rumah. Itu permasalahannya rata-rata adalah jenuh, bosan.
Jenuh. Iya, cuman kayak apa namanya, bangun, buka laptop atau komputer, terus kerja, kuliah, sekolah gitu, terus udah tutup lagi gitu. Tunggu. Aku penasaran deh. Kan ini mungkin nggak semua kuliah online, apalagi kayak aku kan, aku kayak masih mikir kalau kuliah online tuh kalian emang 24 jam harus standby di depan laptop, atau kayak setiap hari tuh dari pagi sampai sore ada terus kelasnya di depan laptop gitu? Tergantung sih. Tergantung jadwal ya, biasa kan kelas juga tergantung jadwal. Cuman kalau saat ini, kalau di semester 2 itu saya ada ambil kelas yang hari Selasa itu full. Jadi dari pagi setengah 9 sampai sore jam 5 itu depan laptop. Setelah itu lanjut grup prayer lagi di malamnya, terus kerja tugas lagi. Jadi benar-benar full seharian depan laptop. Full ya? Iya, hampir seperti itu sih. Oke, boleh lanjut ceritanya. Oke. Jadi karena kejenuhan itu kan orang kadang-kadang malah banyak yang, bahkan kampus saya tuh banyak yang dibilang cuti, stop kuliah gitu. Stop kuliah, iya, sampai stop kuliah ya? Iya, karena mungkin karena masalah itu, masalah pandemi juga. Tapi puji Tuhan karena saya sudah apa namanya, hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang memampukan segala sesuatunya. Puji Tuhan saya bisa bertahan, berkembang gitu. Yes. Karena Tuhan Yesus yang mampukan gitu. Roh Kudus yang memberikan pengharapan, kekuatan, sukacita baru setiap harinya gitu. Dan ini juga salah satu encouragement untuk teman-teman untuk semua selalu andalkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatunya. Jadi dalam kuliah pun biarkan Tuhan Yesus menjadi senternya gitu. Biarkan dia jadi pusatnya. Karena percayalah, ketika Tuhan Yesus jadi pusatnya, apapun yang kita kerjakan tuh dibuat berhasil. Amin. Gitu. Ada amin. Amin. Oke, tadi kan Gerald cerita tentang penyertaan Tuhan, tentang Tuhan sebagai sumber kekuatannya kita. Tapi hal-hal yang lebih detail gitu yang Gerald kerjain setiap hari, yang mungkin bisa dicontoh nih sama teman-teman yang ada di rumah. Misalnya kayak tadi kan jenuh, aduh aku pokoknya jenuh deh sekarang, aduh udah males, udah nggak pengen kuliah, udah capek lihat laptop, yang mungkin dari pertamanya nggak pakai kacamata gara-gara kuliah online jadi banyak, ada beberapa juga yang seperti itu. Iya kan. Nah, gimana sih, mungkin ada bisa nggak sharing kesehariannya Gerald dalam masa pandemi ini, sehingga sampai sekarang tuh Gerald bisa jadi Gerald yang sekarang ini, yang maksudnya masih bisa balance kan semua yang Gerald kerjakan. Puji Tuhan, jadi ada 3 sih yang paling selalu dilakukan. Yang pertama itu ya always andalkan Tuhan Yesus, selalu berserah, andalkan Tuhan. Saya puji Tuhan setiap pagi itu sebelum mulai kuliah itu pasti bangun, baca firman, berdoa, dan perjamuan setiap pagi. Iya, perjamuan. Perjamuan kudus. Iya, setiap pagi. Jadi memang selalu stok beli perjamuan gitu. Itu mungkin bisa, saya juga harusnya bisa contoh sih, soalnya to be honest, aku juga nggak kayak perjamuan kudus setiap hari. Oke, and then Oke, karena kenapa perjamuan kudus? Karena itu tubuh dan darahnya sendiri gitu, untuk kesembuhan kita, untuk penyelamatan bagi kita gitu. Jadi kita terima supply-nya juga setiap hari gitu. Jadi yang pertama selalu awali hari dengan Tuhan, andalkan Tuhan, biarkan Tuhan Yesus menjadi senternya. Yang kedua itu buat to-do list. To-do list. Iya, jadi sekarang kan tuh bisa kayak mencatat di kertas bisa, mau catat di HP juga bisa, buat reminder di kalender itu. Jadi dalam seminggu udah buat to-do list nih, hari Senin saya harus apa, Selasa harus apa, ada jadwal apa aja di hari Rabu gitu-gitu. Berarti jadi orang yang lebih teratur ya, harus belajar lebih teratur. Tahu hari ini mau ngapain, besok ngapain selama seminggu ya. Iya, jadi misalnya dari jam 1 sampai jam 2 saya harus bikin apa. Saya harus selesai di range jam segitu. Oke. Mungkin itu untuk membantu supaya kita tuh nggak jenuh, kayak kan kalau jenuh, kalau kita kuliah online ya pokoknya ikut deh, ngalir betul sekali, aja. Iya kan? Betul. Karena adanya to-do list itu jadinya kayak lebih ter-challenge juga. Oh, saya harus kerjakan ini nih. Saya harus kerjakan ini, harus selesai sebelum jam segini nih gitu. Jadi lebih tertata, dan kita juga lebih ter-challenge setiap harinya gitu. Oh, hari ini saya harus kerjain ini, saya harus selesai banyak gitu. Biasanya challenge gitu. Iya. Jadi kayak punya challenge buat diri sendiri kan. Jadi kayak kita punya sesuatu yang kita mau kerjakan, kita tahu kita mau bikin ini, kalau berhasil kan kayak suatu kebanggaan sendiri kan setiap hari. Oke. Terus yang ketiga itu prioritaskan mana hal-hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi priority. Ya, priority. Karena kan maksudnya banyak nih yang mau dikerjakan. Mana aja yang deadline-nya paling cepat, mana yang betul-betul harus dikerjakan sekarang juga gitu. Itu harus diprioritaskan terlebih dahulu supaya teratur. Gak ada yang bilang kayak tugas terlambat kumpul, gak ada yang bilang suatu pekerjaan nggak sempat kerja gini. Semuanya jadi sempat karena semuanya diprioritaskan dulu mana yang paling penting gitu. Gerald memilah yang mana lebih penting duluan itu dari mana sih? Maksudnya nilainya
ini harus dikerjain duluan nih, atau yang ini, atau yang ini. Cara membedakannya atau memilihnya itu gimana? Yang pasti itu paling pertama selalu semua hanya bagi Tuhan. Jadi kalau kayak masalah ibadah atau semuanya hanya bagi Tuhan dulu. Jadi ibadah, terus pelayanan, latihan, group prayer itu pasti nomor 1 dulu. Gak bisa absen itu. Kalau misalnya aduh ada group prayer nih, tapi aduh ada tugas nih belum dikerjain, gimana dong itu sebisa mungkin bagaimana supaya grup prayer itu bisa cepat. Maksudnya kan biasa grup prayer kita juga kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama selesainya gitu ya. Jadi sebisa mungkin gimana itu dimaksimalkan begitu loh. Jadi mungkin biasa sambil group prayer kalau misalnya orang lagi main games sudah sambil dipikirkan, sebentar saya mau kerja tugas, saya mau konsep tugas itu kayak gimana. Sambil multitasking ya berarti pikirannya. Harus begitu sih. Biar bisa survive gitu. Cuman puji Tuhannya ya tugas-tugasnya ya mungkin karena online juga, jadi dosen-dosen tuh lebih sedikit fleksibel gitu. Jadi bisa tugasnya kumpul besok, minggu depan, atau mungkin di jam 12 malamnya gitu-gitu. Itu puji Tuhan sih bisa begitu. Jadi dari semua yang tadi Gerald kasih tips, yang pertama andalkan Tuhan, yang kedua itu bikin to-do list mingguan, terus yang ketiga itu prioritaskan, membuat skala prioritas. Nah dari selama ini Gerald sampai sekarang di kuliah gimana hasilnya ini betul-betul puji Tuhan sekali. Ini saya sendiri jujur tidak pernah bayangkan bahwa ini bakal terjadi gitu, karena saya kan mahasiswa dari bilang, apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Iya betul sekali, itu yang Tuhan sediakan bagi kita itu betul-betul luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Jadi puji Tuhan, saya kan maksudnya dari Makassar, harus bersaing dengan teman-teman yang dari luar kota, apalagi di Surabaya gitu. Puji Tuhan sekali, semua karena Tuhan Yesus. Apa yang saya tidak pernah pikirkan gitu, Dia sediakan gitu. Puji Tuhan, kemarin itu IP saya 4 pada saat itu. 4 ya? Iya kemarin. IP 4, jadi semuanya dapat A. Iya, semua mata kuliahnya dapat A, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan ya. Semua karena Tuhan Yesus gitu. Kayaknya saya lagi berhadapan sama mahasiswa paling pintar. Puji dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu. Terus puji Tuhan dapat IP 4. Di saat yang bersamaan ada lomba juga internal kampus. Lomba? Iya, jadi kayak setiap semester itu ada mata kuliah umum yang dilombakan gitu. Puji Tuhannya itu dapat juara 1 lagi sekampus. Itu betul tidak pernah terbayangkan sama sekali, tapi Tuhan Yesus sediakan semuanya. Berarti di kampusnya Gerald tuh mata kuliah jadi lomba juga gitu ya? Iya, kalau mata kuliah umum itu dilombakan, jadi bikin karya gitu-gitu. Terus Gerald juara 1. Puji Tuhan juara 1. Luar biasa. Jadi emang kalau anak-anak Tuhan itu pasti kayak Tuhan selalu bantu ya. Betul sekali, iya. Jadi apapun yang dikerjakan. Supply-nya itu supply dari surga gitu, bukan lagi supply dari dunia, supply-nya dari surga, luar biasa. Terus kan tadi luar biasa sih, saya kayak merasa juga sangat terberkati ya dengan ceritanya Gerald. Terus dari yang Gerald lakuin itu, selain di masa pandemi di kuliah, apalagi sih yang Gerald rasakan selama pandemi ini, atau ada nggak kesaksian yang mau Gerald bagi di masa pandemi ini? Kalau kita sharing sehari-hari tuh banyak sekali ya. Sebenarnya kayak setiap hari pun bisa mengalami gitu penyertaan Tuhan, betul-betul luar biasa sekali supply-nya. Kadang-kadang kerja tugas aja nggak tahu mau kerjain apa, tiba-tiba Roh Kudus aja yang kamu harus kerjain A, kamu harus kerjain B, C gitu. Ting gitu tiba-tiba, karena ya begitu, itu supply dari surga gitu. Cuman ada satu kesaksian yang betul-betul ini menjadi testimoni gitu, karena kan hidup kita jadi testimoni begitu, diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini merupakan salah satu testimoni yang terjadi di keluarganya saya di bulan Februari kemarin. Jadi ini tentang gimana opa sama oma itu bisa sembuh dari COVID sepenuhnya. Opa sama oma sembuh dari COVID? Iya. COVID. Gimana itu? Boleh diceritain nggak? Iya, jadi 9 Februari kemarin itu pada saat baru selesai terima IP nih. Yang tadi? Iya, yang IP 4 tuh baru selesai terima nih, baru juara 1. Seneng kan? Senang-senang pokoknya, luar biasa happy-nya. Tiba-tiba cek grup WhatsApp siang-siang, kaget gitu, satu keluarga kaget, panik semua. Opa oma dua-duanya COVID. Iya. Pasti kayak waktu itu kamu dengar dari grup WA. Lihatnya dari grup WA. Itu posisinya Gerald lagi ngapain sih, terus tiba-tiba ting ada notifikasi. Itu tuh lagi tapping untuk pelayanan di kampus. Jadi Gerald di kampus pelayanan juga ya? Iya, puji Tuhan tuh terlibat dalam PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Itu ada juga ibadahnya setiap minggu. Puji Tuhan bisa melayani juga meskipun online. Jadi kirim video musik dari sini ke sana gitu. Jadi waktu itu lagi tapping, lagi senang-senang gitu, tiba-tiba gitu.
Tiba-tiba langsung dapet iya, berita. Opa betul. sama Oma COVID. masuk rumah sakit, udah masuk nggak waktu Belum, itu? waktu itu belum. Oh, Waktu oke. itu waktu hari pertama itu belum. Apa namanya? Jadi semua panik karena opa ini umur 78, Oh, terus oma itu umur 76. kayak, pasti tuh kayak gimana ya, kayak deg-degan parah kan? Pasti karena opa juga ini ada latar belakang penyakit diabetes. Oh, oke. Jadi bukan cuman COVID, ada diabetesnya lagi gitu. Udah ada penyakit bawaan juga Iya, ya. ada penyakit yang bawaan kita juga. tahu kan sekarang kayak, aduh amit-amit deh orang nggak ada aja bisa. Bisa, iya betul sekali. Oh, oke. Terus? Itu yang betul-betul keluarga takutkan gitu. Iya. Terus habis itu semua semua panik, komen di grup WhatsApp dan sebagainya. Saya ingat janji Tuhan bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan akhir zaman. Amin. Sampai selama-lamanya dia menyertai dan kita telah menerima hidup yang kekal. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Puji Tuhan opa dengan oma juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Jadi Puji itu, Tuhan puji ya. Tuhan, betul-betul puji Tuhan sekali. Jadi itu langsung saya tenang, saya pikir Tuhan Yesus, saya sudah melihat bahwa opa sudah sembuh. Ini tuh cuman sementara gitu. Apa yang ada di dunia ini cuman temporal, cuman sementara gitu. Engkau sudah mati sehingga mau telah menjadi tumpuan kakimu, menjadi tumpuan kakiku juga. Karena sekarang aku hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam aku gitu. Yes. Habis itu sudah saya langsung perjamuan di situ. Jadi ambilkan perjamuan. Gerald yang perjamuan. Saya yang perjamuan dulu. Percaya bahwa opa sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Jadi berarti waktu habis terima WA itu terus kayak, aduh panik nih yang pertama, tapi kan tetap yang kayak tadi ya langsung andalkan Tuhan, berdoa, terus Gerald langsung ambil perjamuan ya ambil saat perjamuan, iya. Perjamuan, habis itu perjamuan nyanyi gitu kan. itu. Praise and worship. Praise and worship, langsung worship yang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu gitu kan. Aduh enaknya kayaknya boleh terusin. langsung Nggak diterusin sih. Ntar jadi panjang ya. iya kan jadi panjang. Oke, terus? Puji Tuhan langsung tenang gitu. Terus itu sudah hari berlalu, besoknya terima kabar lagi bahwa opa dilarikan ke rumah sakit karena sesak. Jadi padahal kemarinnya udah berdoa, udah percaya, besoknya tambah Iya, tambah drop tambah itu lagi. Cuman puji Tuhannya karena sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan, pasti Jadi, it will be okay gitu. Pada saat itu Gerald tuh kayak imannya tuh kayak udah pokoknya udah percaya aja pasti sebenarnya udah sembuh. Iya, mau opa udah masuk rumah sakit walaupun keadaannya kayak gitu tapi tetap percaya Betul ya. sekali. Pokoknya percaya bahwa opa sudah sembuh, itu saja, titik gitu. Titik. Dan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik gitu. Titik. Tidak ada koma, titik gitu. Sudah, besoknya opa dilarikan ke rumah sakit. Puji Tuhannya oma tidak, karena oma cuman kayak gak bisa cium, bau, dengan gak bisa rasa makanan. Berarti mungkin opa lebih parah Iya, gitu opa ya. lebih parah. Sampai sesak dilarikan ke rumah sakit. Habis itu malamnya itu langsung telepon opa, karena kan gak bisa ke rumah sakit nih. Jadi waktu itu opa dilariin ke rumah sakit tapi ada yang jagain nggak? Nggak ada. Waktu itu oma masih ikut ke rumah sakit. Oh, oma masih ikut. Cuman dari pihak rumah sakit nggak bolehin oma untuk tinggal di rumah sakit, harus pulang karena opa harus sendiri gitu. Jadi kayak memang isolasi ya Iya, buat isolasi gitu di opa rumah. ya, oke. Terus habis itu malamnya kita langsung sekeluarga perjamuan, saya, papi, mami dan saudara langsung perjamuan sama opa lewat telepon. Lewat telepon. Iya, Jadi itu video call ya? Enggak, telepon biasa. Telepon aja? Biasa, Oke. asal dengar suara. Itu benar ya suaranya loyo gitu kan. Udah dipasang tabung oksigen juga. Suaranya loyo gitu. Dia cuman amin gitu-gitu. Kita perjamuan sama-sama dan kita bisa rasakan Roh Kudus yang pimpin pada malam hari itu. Di situ Gerald percaya, oh opa sudah sembuh. Pokoknya opa sudah sembuh oleh bilur-bilurnya gitu. Oke. Habis itu Berarti singkatnya setelah itu berapa lama sih sampai opa tiba-tiba betul-betul dinyatakan sembuh? Nah, ini tuh uniknya gitu. Jadi opa tuh 10 hari, puji Tuhan pulang dari rumah sakit, sudah sembuh. Setelah 10 hari. Setelah 10 hari. Setelah 10 hari yang Gerald bilang dari awal sakit, terus ternyata makin buruk, ternyata masih ada jangka waktu 10 hari, tapi akhirnya opa sembuh ya. Iya. Dan itu 10 hari karena harus ikut regulasi pemerintah untuk tinggal di rumah sakit 10 hari. Pada saat kita perjamuan, besoknya kan saya telepon. Saya telepon tiap pagi, doakan, bacakan firman, bacakan satu ayat. Malamnya juga selalu telepon, perjamuan sama-sama lagi. Rutin. Besok paginya suaranya udah berubah drastis, sudah kayak orang sehat normal gitu. Berarti besoknya itu sudah sembuh harusnya ya? Iya, sudah sembuh harusnya gitu. Puji Tuhan. Dan setiap hari kita terima laporan itu bahwa saturasi oksigen itu normal.
Berarti kayak mujizat Tuhan itu langsung Langsung, ya, Ge. direct. Dan betul-betul kayak saya juga kayak amazed sih karena Opa sudah tua tapi maksudnya sudah umur, sudah ada penyakit tapi ternyata Tuhan Yesus bisa sembuhkan dan itu mujizat tersendiri buat keluarganya. Puji Tuhan sekali. Gerald ya. Merupakan testimoni sendiri bahwa Tuhan Yesus memang sama kemarin, hari ini, sampai besok pun sama gitu. Terus saturasi oksigennya normal, dia sudah sembuh. Gula darahnya pun normal juga. Jadi bukan cuman COVID-nya yang sembuh, gula darahnya juga normal. Betul-betul ajaib Tuhan Yesus kita tuh luar biasa. Gitu. Puji Tuhan, haleluya. Gitu. Oh, berarti itu kesaksiannya Gerald tentang kehidupan kuliah sama tadi tentang kesaksian Opa bisa sembuh di masa COVID ini. Mungkin sebagai penutup Gerald bisa cerita atau ngasih sekali lagi encourage nih buat teman-teman yang ada di rumah, gimana kita bisa melangkah di masa yang buruk ini ya dalam tanda kutip, dan apa yang Gerald bisa sampaikan buat teman-teman. Oke. Sebelumnya saya mau tambah dikit dulu. Jadi Opa itu pertengahan Maret kemarin udah merayakan ulang tahun lagi. 79. Iya, puji Tuhan, semua karena Tuhan Yesus baik gitu. Iya. Jadi encouragement-nya adalah itu, selalu andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Ada satu ayat yang selalu saya pegang, Amsal 23 ayat 18 kalau tidak salah. Sebab masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jadi percaya itu, sebab masa depanmu sungguh ada, bukan lagi mungkin ada, mungkin tidak gitu, tapi sungguh ada. Pasti ya. Pasti ada. Apalagi buat anak-anak muda ya. Iya, ya. betul sekali, dan harapanmu tidak akan hilang. Apalagi di masa-masa pandemi ini ya, orang di TikTok, Instagram tuh pada kayak, ih gimana masa depanku gitu ya. Orang semua online ntar habis kuliah mau kerja apa? Iya, gitu. apa namanya, susah lamar, susah magang dan lain sebagainya. Jangan takut, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa gitu. Amin, amin. Habis itu ada lagi satu, Yohanes 10 ayat 10b. Ini firman kemarin juga sih waktu ibadah hari Minggu di HS Makassar. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Amin, amin. Hidup bukan cuma hidup dari kematian toh, tapi hidup dalam segala aspek dalam kehidupannya kita gitu. Segala aspek ya. Jadi itu yang selalu saya pegang sih, dan selalu andalkan Tuhan. Jangan takut, Tuhan beserta kita selama-lamanya. Tuhan Yesus ada dalam kita. Amin. Amin, amin. Thank you banget Ge buat kesaksian dan sharingnya. Kalau dari tadi aku selalu dengar hashtag selalu andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, anak-anak muda di seluruh Indonesia, yang pasti selalu andalkan Tuhan, dan jangan lupa juga buat join dong di Ibadah Heroes supaya bisa ketemu lebih dalam lagi dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dan alami mujizat Tuhan seperti yang Gerald alami. Kalau gitu kita sudahi dulu podcast kita. See you lagi. See you later. Bye.